Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Pertama, pengertian negara, teori, sifat, dan unsur-unsur negara, serta pengertian bangsa. 2. Pengertian warga negara, penduduk, dan rakyat. 3. Asas-asas kewarganegaraan. 4. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. 5. Hak dan kewajiban bela negara. Pertama, pengertian negara, teori, sifat, dan unsur-unsur negara, serta pengertian bangsa. Pertama, negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Teori. Teori terbentuknya negara secara umum membahas bagaimana sebuah negara bisa terbentuk dan berdiri teguh. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Melansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Fredericius Julius Sten menjelaskan jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi sebuah negara. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuk karena negara lebih meyakini kehendak Tuhan dibandingkan perjuangan maupun revolusi. Teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas, dan sederajat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut, hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat, karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan masyarakat. Teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah. Setelah adanya pertarungan sengit, H.J. Lasky mengatakan jika negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seseorang atau sekelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisik. Teori hukum alam. Terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Thomas Aquinas menuliskan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam, karena secara hukum alam manusia harus hidup saling berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, secara alami manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikiran. Unsur-unsur negara Indonesia. 1. Rakyat. Indonesia memiliki rakyat yang tinggal dalam wilayah. Rakyat Indonesia ini terdiri dari warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lagi. Warga negara juga memiliki hak untuk memilih wakil rakyat. 2. Wilayah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A menjelaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara.
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dari penjelasan di atas, Indonesia memiliki wilayah untuk tempat tinggal rakyatnya. Wilayah ini juga digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pasal di atas menjelaskan Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki daratan dan lautan. Pemerintah yang berdaulat. Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintahan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 1 berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bunyi pasal tersebut menjelaskan negara menjalankan prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu. 4. Pengakuan dari negara lain. Negara Indonesia diakui oleh negara lain. Pengakuan dari negara lain artinya Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Mengutip dari Kemdikbud.go.id, pengakuan negara lain dibagi menjadi 2, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan negara baru yang memiliki unsur konstitutif, sedangkan pengakuan de jure adalah pengakuan negara baru sesuai hukum internasional. Pengertian bangsa. Bangsa adalah sebuah kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bangsa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang sama. 2. Pengertian warga negara, penduduk, dan rakyat. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara, sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Tidak semua warga yang tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara. Rakyat adalah bagian dari sebuah negara atau unsur penting dari sebuah pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Pertama, asas ius sanguinis keturunan. Asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang tua. Contoh, Indonesia, Belanda, Jepang, dan Cina. 2. Asas ius soli, tempat lahir. Asas ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat lahir. Dikutip dari Laboratorium PPKN, batasan dalam ius soli adalah wilayah sebuah negara merupakan dasar dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, meskipun orang tuanya bukan negara dari negara tersebut. Ius soli mayoritas digunakan negara-negara di benua Amerika, tapi jarang ditemukan di tempat lain. Contoh negara Amerika Serikat, Kanada, Brasil, dan Australia. 3. Asas-asas kewarganegaraan ganda terbatas berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Anak seperti ini akan mewarisi kewarganegaraan kedua orang tuanya sampai berumur 18 tahun atau sudah menikah. 4. Asas kewarganegaraan tunggal. Asas ini berlaku mutlak bagi setiap warga negara Indonesia yang sudah dewasa. Hanya boleh satu kewarganegaraan yang di Indonesia. 5. Hak untuk kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. 1.
warga berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. 4. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 5. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28B ayat 1. 6. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pemikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di kehidupan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Turut adalah pada hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 ayat 1. Sementara kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945 meliputi 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu yang tidak ada kecualian. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28 ayat 1 mengatakan wajib tunduk kepada pembatasan dan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 mengatakan dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas segala kebebasan orang lain dan untuk memenuhi lingkungan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 5. Hak dan kewajiban bela negara. Konsepsi hukum bela negara di Indonesia tidak ada. Itu sudah terbukti dan secara substansial mengandung 5 nilai, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian hak dan kewajiban konstitusional tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.